Pemirsa, seorang aparatur sipil negara tega menganiaya istrinya. Aksi sadisnya bahkan dilakukan di depan anaknya. Informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Informasi ini sekaligus juga menutup jumpa kita dalam Berita Satu Sore hari ini. Saya Wilson Purba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. BTV, televisi paling menghibur. Sampai jumpa. Ulang kali dia mau pergi dari rumah itu karena tidak sanggup lah atas kekerasan itu ya. Cuman ya kembali lagi, terduga pelaku ini kan mengancam akan pergi dari rumah dan membawa Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini viral di media sosial. KDRT dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara di kantor Direktorat Pajak berinisial FAF. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pria yang melakukan penganiayaan pada seorang perempuan. Tidak hanya menendang korban, pelaku juga melemparkan gelas ke kepala korban. Mirisnya hal tersebut dilakukan di depan seorang anak. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, terungkap KDRT fisik di rumah tangga pelaku dan korban telah berlangsung sejak tahun 2021 sampai dengan Maret 2023. Sementara itu KDRT psikis terjadi sejak Oktober 2023 hingga saat ini. Akibat dari KDRT fisik tersebut, korban mengalami luka lebam pada bagian lengan, kaki, dan luka pada bagian kepala. Selain itu, pelaku juga meninggalkan istrinya tanpa kejelasan. Akhirnya korban dengan inisial MAT melaporkan KDRT suaminya kepada Polres Metro Bekasi Kota. Usai video kekerasan pelaku viral, diketahui pengunggah video merupakan teman korban. Kalau kami lihat dari bukti-bukti yang ada ya, dari kepala, tangan, kaki, dan berulang kali memang kami pernah tanyakan ke klien. Ini beberapa kali Mbak kira-kira ada nggak sampai periksa ke klinik? Dan dia ada periksa ke klinik. Berulang kali dia mau pergi dari rumah itu karena tidak sanggup lah atas kekerasan itu ya. Cuman ya kembali lagi, terduga pelaku ini kan mengancam akan pergi dari rumah dan membawa anaknya. Dari korban sendiri pun bingung. Cuman alasan paling kuat ya yang menurut korban itu ya masalah ekonomi. Katanya seperti itu. Cuman memang ketika kita telisik lagi lebih dalam, sejak awal pernikahan sampai ya rentang 2023 itu, keduanya kan sudah sepakat joint income. Setelah mengumpulkan cukup bukti dan memeriksa sejumlah saksi, pelaku berinisial FAF ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian turut melibatkan ahli psikiatrium untuk memeriksa hasil visum korban. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar polisi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya, kasus kekerasan ini mencuat usai video KDRT yang melibatkan pelaku yang sedang menganiaya korban viral di media sosial. Tanpa ampun, pelaku menghujani pukulan terhadap korban yang merupakan istrinya sendiri. Menurut informasi, korban sudah mengalami kekerasan sejak tahun 2021 hingga 2023. Hingga saat ini, kasus KDRT yang melibatkan seorang pegawai pajak pun tengah didalami oleh pihak kepolisian. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi. Kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kali ini menimpa tokoh agama Moses Henry yang menjadi sorotan karena video KDRT yang sedang memukuli istrinya viral di media sosial. Istri terduga pelaku bernama Shirley mengaku menjadi korban KDRT sang suami. Diduga pelaku KDRT adalah seorang pengacara sekaligus tokoh agama bernama Hendrianto Adjuri alias Moses Henry. Dalam pengakuan sang istri yang sudah bertahun-tahun, dirinya mendapatkan KDRT dari Moses Henry. Mirisnya, dalam video yang beredar tersebut, kekerasan dalam rumah tangga berlangsung di hadapan beberapa orang penghuni rumah. Jadi pada tanggal 9 Agustus, Ibu Shirley melaporkan suaminya terkait kekerasan di dalam rumah tangga. Bagi saya, kekerasan ini bukan kekerasan biasa, tapi ini kekerasan yang sadis, dan kejadiannya pun berulang-ulang sejak anaknya masih kecil.
Sementara itu, menurut pengakuan Moses Henry, ia mengklaim dirinya juga menjadi korban kekerasan dari istrinya. Moses Henry mengungkapkan, selain melakukan kekerasan fisik, sang istri Shirley juga kerap merusak kendaraan miliknya. Ia mengklaim mengalami pemerasan berat dari Shirley dan hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan kasus KDRT tersebut. Namun setelah serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan, Moses Henry dijemput paksa oleh penyidik Reskrim Polrestabes Surabaya di rumahnya yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Moses ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Shirley. Moses Henry sebelumnya pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian pada 9 Agustus 2024. Menurut sang istri, kekerasan dalam rumah tangganya telah terjadi sejak 20 tahun lalu. Shirley, korban KDRT, mengaku dianiaya oleh suaminya karena telah menabrakkan mobilnya. Namun sebelumnya, Shirley juga sering dianiaya oleh suami sejak anaknya masih berusia 4 bulan. Sang suami pun pernah mengatakan dirinya kebal atas hukum. Moses Henry dianggap terbukti telah melakukan tindakan kekerasan fisik atau psikis dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1, Jungto pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi. Kali ini kekerasan dialami oleh seorang ibu rumah tangga warga Cipondo, Tangerang yang dianiaya oleh suaminya sendiri. Dalam video singkat yang viral di media sosial, nampak tanpa ampun seorang pria yang diketahui merupakan suami korban melakukan tindakan kekerasan fisik. Selain dipukul, korban juga sempat diseretnya hingga ke depan teras rumah, sampai akhirnya warga sekitar menyelamatkan korban. Menurut Ketua RT sekitar, korban dan pelaku ini merupakan warga yang sudah cukup lama tinggal di wilayah Polres Indah Cipondo, Tangerang. Kejadiannya sih di ruang tamu ya. Di ruang tamu kan ada SCTV, ya bisa dilihat di situ. Si wanita itu dipentung pakai pisau, juga dipukul seperti itu, juga ditendang. Ya akhirnya istrinya lari kemari. Nah, di sini ya harus ditarik lagi, ya seperti itu. Usai melakukan penganiayaan, pelaku langsung melarikan diri dan hingga kini korban tengah dirawat oleh keluarganya. Petugas Unit Perlindungan Anak dan Perempuan atau PPA Satreskrim Polres Lampung Tengah menangkap 2 orang pelaku asusila terhadap seorang siswi SMP. Kedua pelaku asusila yang ditangkap merupakan orang dekat korban, yakni ayah kandung dan paman tiri korban. Paman tiri korban berinisial SG, berusia 20 tahun, tak melawan saat ditangkap oleh petugas di rumahnya di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah. Polisi pun menggeledah rumah serta membawa sejumlah barang bukti. SG memperkosa keponakan tirinya sejak tahun 2023, tepatnya bulan Desember hingga bulan Juli 2024, sebanyak 8 kali. Sementara ayah kandung korban berinisial SP berusia 45 tahun memperkosa anaknya itu sebanyak 6 kali. Kasus pemerkosaan ini awalnya terungkap saat korban mengadu kepada salah seorang gurunya di sekolah. Pihak sekolah pun kemudian melaporkan kepada pihak Dinas PPA setempat dan membuat laporan kepada pihak Polres Lampung Tengah. Korban mengaku awalnya diperkosa oleh paman tirinya. Belakangan dia pun mengadu kepada ayahnya. Bukannya melindungi korban dan mengadukan kepada pihak kepolisian, malah ayah kandung korban ikut meminta korban melayani nafsu birahinya. Bukan sekali 2 kali, malah tercatat ayah kandung korban menyetubuhi anaknya sebanyak 6 kali. Telah terjadi
pelaku asusila terhadap anak yang mana yang dilakukan oleh paman dari korban dan orang tua kandung korban. Pelaku sendiri saat ini sudah diamankan di Polres Lampung Tengah. Kedua pelaku pun saat ini telah ditahan di Mapolres Lampung Tengah dan polisi menjerat kedua pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Seorang pria di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tega menyetubuhi anak tirinya sendiri. Pelaku bahkan mengancam dan menganiaya korban demi memuaskan hawa nafsunya. Pria berinisial IB ditangkap oleh anggota tim Polres Polman pada Jumat malam. Pria tersebut tega menganiaya anak tirinya sendiri, bahkan sebelum kejadian memilukan tersebut, pelaku juga meracuni korban agar tertidur pulas. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, pria yang bekerja sebagai petani itu pertama kali menyetubuhi anaknya pada tahun 2022 saat korban masih duduk di bangku sekolah menengah ke atas. Pelaku memberikan jus kepada korban dan membuat korban tidak sadarkan diri. Saat itulah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Pelaku pun diketahui telah menyetubuhi korban sebanyak 6 kali. Ia pun kerap mengancam serta memukuli korban demi memuaskan hawa nafsunya. Korban itu diberikan minuman sehingga tidak sadar dan kemudian terjadi persetubuhan. Dan awalnya setelah nanti paginya korban baru merasakan bahwa ternyata saya sudah digauli seperti itu. Itu minuman apa, Pak? Menurut keterangannya korban itu yang diminum itu adalah sejenis jus jeruk. Namun pun demikian itu kejadiannya sudah sejak 1 tahun yang lalu. Setelah kami lakukan pemeriksaan awal terhadap korban, korban menerangkan bahwa diancam oleh si pelaku dengan mengatakan jangan kau sampaikan kepada siapa-siapa, akan dia dipukul begitu.